you go when I was down and I needed you most, yeah. It was long days and long nights battling with demons, so tired from the fights, yeah. I was struggling to make ends meet. Ini saya lagi di area pemakaman. Ini area pemakaman Cikoneng. Saya mau cerita ke teman-teman. Ini cerita di Cungkuo sih dulu. Jadi ada seorang yang cinta banget. Ini dia seneng banget sama dragon, sama naga. Setiap hari kerjaannya gambar naga aja terus. Dari yang hitam putih sampai yang pakai full color, dia gambar terus. Saking terkenalnya dia begitu cintanya pada naga, sampai seluruh desa itu tahu bahwa dia itu memang cinta naga begitu. Suka banget dia sama naga. Udah terkenal ke seluruh lebar kampung. Pokoknya kalau ada si Pulan ini, wah ini sukanya naga. Itu karena cerita itu terus dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut mah ciuman ya. Dari mulut ke kuping, kuping ke mulut, terus berambat terus cerita itu sampai itu ceritanya itu sampai ke puncak gunung, sampai ke si naganya itu sendiri. Naganya denger, Om Naga, katanya di kampung sana itu ada seseorang anak muda yang cinta banget naga. Wah, yang bener katanya. Iya, kata gitu. Wah, dengan penuh kepercayaan diri si naga itu turun gunung, terbang dia sambil mengeluarkan asap, mengeluarkan api. Wow, begitu kan. Dia turun. Pas dia turun, dicari rumah si anak muda yang katanya cinta naga. Nah, ada ada jendela gitu. Dia nongol di jendela itu. Oh, ngeliat dia. Tahu nggak yang terjadi? Itu yang si anak muda yang lagi ngelukis naga, dia pas ngeliat naga beneran, wah kaget, langsung kabur. Wah kabur, becir. Kalau bahasa Betawi itu becir. Udah lari tunggang langgang begitu. Wah, itu coba bayangin si naganya itu. Si naga itu menampakkan diri di jendela itu, langsung manyun, langsung lemes, dia nggak berdaya. Pulang dia ke gunung dalam kondisi lemah gemulai dia. Terbangnya juga malas-malasan. Aduh, katanya ada yang cinta ke saya. Rupanya yang cinta ke saya juga begini. Pas lihat saya aslinya takut, kabur. Begitu teman-teman. Gitu. Apa pesan moralnya dari ini? Kita lanjutkan setelah iklan ya teman-teman. Jadi kebanyakan kita kan kayak saya aja dulu main drone, dari drone mainan, drone DJI, drone micin, drone 3 inci, ini drone 5 inci, drone 7 inci, terus aja saya nyari mana sih yang saya suka ini drone. Sampai saya sampai ke sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya masalahnya bukan di drone-nya, tapi di skill kitanya. Sekarang aja kan drone udah dari DJI ada yang FPV, ada yang FPV versi 1, DJI Google 2, DJI Google 3, Apata, ada yang Apata 1, Apata 2, Apata berapa lagi gitu kan. Terus antara satu dan yang lain nggak nyambung biar laku begitu kan. Itu intinya gitu. Saya sendiri sering menyebutkan bahwa drone ini kayak cewek. Jadi kayak pasangan hidup kita. Kalau kita udah ketemu pasangan hidup kita, ya sudah kita nikmati begitu kan. Tapi nyatanya kita terus aja nyari, terus nggak ada puasnya. Udah nyari A dapat B, pengen C, pengen D, pengen F, terus aja. Jadi manusia itu kemauannya itu banyak banget. Ibaratnya ngikutin kemauan manusia itu ibarat ngikuti ini membuang ini garam di dalam lautan begitu. Minum air laut gitu. Minum air laut itu bukannya sekali minum itu bukan tambah seger, tambah haus, tambah dahaga begitu. Itulah katanya manusia itu merasa puas ketika dia udah kebanyakan begitu teman-teman. Ya, saya ingat cerita Mark Twain lah ya, bukan kata saya. Waktu Nabi Adam dan Hawa di surga juga sebenarnya kan udah dikasih warning bahwa pohon itu jangan dideketin gitu. Allah udah ngasih tahu, Tuhan udah ngasih tahu gitu. Tapi Nabi Adam itu leluhur kita melihat, wah ini gitu, ngeliat aja gitu kan. Akhirnya datang namanya seton. Kata seton, kamu tuh sebenarnya harus merasakan buah yang paling nikmat sedunia, bukan sedunia, sesurga gitu. Kamu harus merasakan itu gitu. Akhirnya karena godaan dari siapa? Dari setan lah. Itu makanya Siti Hawa dan Adam itu akhirnya
bersenggama gitu kan, berhubungan suami istri, akhirnya sampai Allah Tuhan murka, akhirnya disuruh diturunkan ke muka bumi ini. Tahu nggak posisinya setan itu sebagai apa? Kata Mark Twain, setan tuh sebenarnya konsultan. Jadi dia ngasih arahan kayak calo lah gitu, ayo kamu beli gitu, padahal dia sendiri cuma dapat untung. Saya dari dulu kepikiran, kalau saya misalnya jualan drone gitu kan, kita skill nggak ada, ayo aja kita ngebeliin produknya bukan produk kita, kebanyakan produk dari luar, dari China gitu, kebanyakan dari Cina. Kita jangankan drone kan, peneliti aja kita buatan China gitu kan. Terus itu kayak begitu. Jadi kita tuh apa-apa tuh maunya beli, bukannya bikin sendiri. Yang kita bikin ada frame kayak FC, ESC bikin dari luar. Sampai sekarang kita hayu aja terus ngebeliin gitu. Jadi saya kan pengen cerita ke teman-teman bahwa manusia itu ada, semua juga ada batasnya. Kayak saya dari dulu udah segala macam drone saya cobain, dari drone mainan, aerial sampai sekarang FPV. Tapi sekarang saya mah udah merasa puas, Om. Saya udah puas banget sampai pakai drone FPV itu. Saya nggak terlalu pengen sih pakai digital kayak orang-orang, nggak. Saya mah yang penting skill saya aja. Kalau ininya sih nggak terlalu penting, kalau gearnya sih nggak terlalu penting. Kalau teman-teman lihat misalnya Roger Federer lah, ini konkretnya untuk dalam setiap diri manusia itu ada batasan tertentunya. Gini, Roger Federer itu saya ngamati Roger Federer itu sejak tahun 2000, karena saya memang hobi tenis kan dari tahun 2000. Roger Federer itu kalau nggak salah tahun 2001-an pas dia pertama kali jadi juara di Grand Slam itu di ini yang Wimbledon kan. Grand Slam itu kalau yang tahu tenis ya, kalau yang nggak tahu tenis saya kasih tahu. Grand Slam itu ada 4. Yang pertama itu di Inggris itu grass, lapangan rumput. Kemudian di Prancis itu lapangan tanah liat, clay gitu. Kemudian di Amerika sama di Australia, Amerika sama Australia itu hard court gitu. Roger Federer dari awal karirnya sampai pensiunnya udah berapa juara Grand Slam. Kalau juara yang turnamen ecek-ecek mah cemen, Federer mah banyak banget. Juaranya udah 1 peti kali. Nah, Roger Federer selama hidupnya, ingat ya, nih saya sampaikan dengan jelas. Roger Federer selama hidupnya tidak pernah mengalahkan King of Clay, Raja Tanah Liat, Rafael Nadal di lapangan tanah liat. Belum pernah selama karirnya. Memang Roger Federer itu juara di Wimbledon di lapangan rumput, terus di hard court di Amerika sama di Australia, tapi dia belum pernah mengalahkan Rafael Nadal di lapangan tanah liat. Memang Roger Federer pernah jadi juara di lapangan tanah liat di Prancis, tapi saat itu Rafael Nadal dikalahkan orang lain di semifinalnya. Begitu. Coba aja cek, mau di Tokopedia, di Wikipedia, mau di apa, karena saya ngamati dulu, sering banget nonton, saya ngikutin gitu. Jadi kembali ke dunia, itu dunia nyata, dunia real. Kita pun sama, teman-teman saya, nggak enak lah ngomongin saya yang ini, yang kisah nyatanya, tapi saya merasakan diri. Saya mau biar gimana pun satakar kebeknya, beli apa, tapi ada sesuatu yang sebenarnya Allah sudah menggariskan bahwa setiap kita itu garis nasibnya sampai sini gitu. Itulah yang perlu kita perlu tahu, teman-teman. Om Uji masih muda, Om Jakra lah lebih muda, apalagi mungkin Mang Sogo. Kita tuh semua ada batasnya, Mang. Ada batasnya, teman-teman. Kita harus banyak belajar ke para suhu kayak suhu Ogi. Biar bagaimanapun setiap manusia itu, setiap makhluk itu ada batasnya, walaupun paling hebat sekalipun gitu. Jadi demikian yang saya sampaikan, kita terus usaha aja, tapi kita sadari bahwa kita ada batasnya. Mohon izin saya mau playing di sini, di tempat sini, ini kuburan. Cepat atau lambat kita ke ke rumah masa depan, kuburan, teman-teman. Terima kasih, jaga kesehatan. Where did you go when I was down and I needed you most, yeah? Where did you go when I was alone, just looking for hope, yeah? I worked on myself, learned a few lessons. Without you, I spread my wings to the heavens. But where did you go when I was down and I needed you most, yeah? It was long days
days and long nights, battling with demons, so tired from the fights, yeah. I was struggling to make ends meet, thought I had you on my team, now the feeling's bittersweet, cause I look back now, and it looks different. I was trying to win for us, but you had a different mission. Just listen, I fought hard every day. You gave away someone who would follow you into the grave. Where did you go when I was down and I needed you most, yeah? Where did you go when I was alone, just looking for hope, yeah? I worked on myself, learned a few lessons. Without you, I spread my wings to the heavens. But where did you go when I was down and I needed you most, yeah? Life's looking good now, cut out the negative. It stays away if you make sure not to let it in. A different purpose, I'm a different person. I've been working on myself, built a new version. The best revenge is having success, so what's next? Goddamn, I've been feeling real blessed to be alive, to be in this life. I got a new chance to move on and thrive. So I'll stay strong, I'll live life, I'll be wrong, I'll be right. I'll work hard, see new sights, I'll look deep, yeah, inside. And I'll never look back with any regret. I always tried, always did my best. Pass or fail, at least I took the test. Now I'm just ready for what's next. Let's go! Where did you go when I was down and I needed you most, yeah? Where did you go when I was alone, just looking for hope, yeah? I worked on myself, learned a few lessons. Without you, I spread my wings to the heavens. But where did you go when I was down and I needed you most, yeah?